Yang terpenting adalah orangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih kepada para subscriber saya yang sudah setia dan suka japri gitu ya. Tak berapa lama, tapi jangan lupa di subscribe karena kebanyakan ini cuma nonton aja nih. Subscribe enggak ya, sekedar terima kasih lah untuk channel ini, untuk meningkatkan juga channel ini, karena bentuk terima kasihnya paling subscribe doang ya. Tekan tombol subscribe, itu aja sih sebenarnya sih, gampang dan mudah gitu ya. Nah, saya sudah berapa banyak menanggalkan pisau gitu ya, untuk memudahkan kita semua. Dan saya juga bukan seorang yang ahli dalam bidang ini ya, jadi saya hanya berbagi pengalaman yang saya tahu gitu. Kalau yang saya kurang ya silahkan ditambahkan gitu. Nah, setelah saya lagi beres-beres ya di kontainer-kontainer, ternyata pisau saya yang lama ketemu kembali dan saya senang sekali. Ya, langsung aja ini. Nah, ini pisaunya pisau Victorinox ya. Victorinox. Ininya ada cap payung ya. Sebentar nih ya. Sini ada logo. Sebenarnya bukan cap payung tapi crossbow. Crossbow itu panahan ya, tembakan yang panahan ya. Jadi di kita tuh kalau bilang crossbow tuh agak susah, jadi bilangnya ini seperti payung ya, nggak kelihatan ya karena ini sinar. Sini ada, jadi orang bilangnya tuh capayung. Capayung dulu waktu video saya udah lama tuh, capayung wah naik daun. Jadi orang nyarinya capayung semua. Sebenarnya sih nggak juga sih. Cuman memang si capayung ini mungkin bahannya nih karbonnya high carbon ya, seperti banyak pisau yang sekarang ada Isel, terus ada Evo yang baru juga. Isel itu di sininya ditulis high carbon no stain, jadi dia burnya itu langsung turun, jadi itu bagus banget. Jadi burnya itu nggak meletot-meletot ya kalau di di stropping atau di di honing gitu, dia nggak meletot-meletot, jadi dia langsung langsung copot burnya, dan itu bagus. Nah, ini 15 cm, dan ini memang kesenangan saya waktu itu ya. Jadi saya juga video-video yang penyembelihannya sudah nggak tahu ya, waktu zaman itu belum ada ya, YouTube tuh belum setenar sekarang, jadi saya tidak videokan gitu. Ini termasuk favorit juga ya, karena ini high carbon. Dia ini kalau lama-lama tuh jadi kayak kuning ya, maksudnya tuh banyak pengguna dari Victorinox capayung ini, ada yang kuning, ada yang kayak iler gitu ya, karena dia mungkin high carbon, tapi istilahnya dia tidak karat banget, tidak. Jadi tapi ada kalau tidak dirawat agak sedikit kuning ya, agak sedikit kuning. Nah, banyak sekali sekarang itu di di medsos ya. Banyak sekarang di part-part, jadi per grup-grup ada khusus pisau pabrikan Victorinox atau FD atau capayung atau yang lawas, itu jadi di grup-grupin ya. Ya muternya ke situ-situ aja jadinya. Jadi kebanyakan tuh yang koleksi capayung. Dulu saya koleksi capayung banyak sekali ya. Capayung karena saya senang sekali. Kenapa? Yang pertama adalah ngasahnya mudah. Jadi ketahanannya juga dibilang nggak terlalu tahan kayak baja modern gitu kan, keras gitu. Tapi ini adalah favorit. Di luar negeri juga dulu ini favorit ya. Maksudnya nih, karena barangnya langka, capayung memang sudah tidak produksi lagi ya. Tidak produksi lagi, jadi diasahnya mudah. Ini dengan hanya ini aja ya, yang murah-murah, itu dia mau gitu ya. Maksudnya tuh dia nggak rewel gitu, nggak kayak yang lain. Jadi setiap habis dipakai motong, atau ini kan sebenarnya buat boning ya. Ini buat boning, tapi ini
tidak lentur. Dan ini agak termasuk kuat dan bisa untuk penyembelihan. Ingat, untuk yang 15 cm ini bagi orang-orang yang sudah profesional ya, udah profesional di bidangnya penyembelihan slaughter. Jadi ini sangat enak sekali. Dapet, dan ini dipegangnya juga enak. Dan ini saya dapatnya di waktu itu nih kayunya sangat tua ya, kayu rosewood. Rosewoodnya nih hitam ya. Kayu rosewoodnya hitam. Dan ini saya senang banget ketemu lagi. Jadi capayong itu sudah melegenda juga. Nah sekarang itu muternya kebanyakan di pengkolektor atau penghobi. Jadi kebanyakan juga nggak semua orang pakai capayung buat sembelih. Kenapa? Karena kalau misalkan dia nggak bisa ngasahnya, wah di sini pada belepotan ya. Jadi capayungnya ini yang dijaga sebenarnya. Capnya ini yang dijaga. Yang mahal, yang unik adalah cap ininya, crossbow-nya ya. Gitu. Jadi banyakan mereka cuma hanya pamer gitu di medsos, jadi buat gaya-gayaan gitu kan, tapi nggak dipakai gitu. Kenapa? Karena ya ini hobi, jadi hitungannya hobi. Kalau saya nggak saya pakai. Kalau saya pakai motong, saya pakai buat daging ya, ini buat boning ya, buat segala macem lah, buat daging, buat nyembelih. Ini akan saya pakai lagi buat nyembelih karena ini enak banget dipakainya, nggak rewel, nggak kayak yang lain yang keras-keras ya. Jadi saya sekarang bukan masalah kerasnya, tapi enak diasahnya ya. Jadi enak diasahnya. Yang pertama adalah tajamnya maksimal, tapi tetap ini stainless, tetap masih lebih unggul karbon ya. Lebih unggul karbon untuk ketajaman dan ketahanan ketajaman. Tapi ini enak juga gitu. Ini salah satu favorit saya. Dan saya juga nggak fanatisme satu apa sih bilah gitu ya, misalkan baja karbon aja enggak. Ini stainless, saya pakai juga ya, stainless. Tapi stainlessnya saya pilihan gitu, maksudnya ada beberapa yang dari Turki juga, itu juga enak juga. Yang dari Turki saya juga nggak tahu mereka tuh ngeraciknya gimana. Sekarang banyak banget saingan, sudah banyak banget yang memperkenalkan pisau-pisau yang tadinya tuh buat dapur, buat daging, itu sekarang dipakai buat penyembelihan semua. Jadi orang-orang tuh penasaran, oh kalau buat bacer pasti bisa buat penyembelihan. Bisa-bisa aja, yang penting adalah cara mengasahnya. Ingat, yang terpenting adalah orangnya. Ininya mendukung, kualitasnya bagus, tinggal cara mengasahnya. Kalau mengasahnya Anda kurang tepat, itu juga bisa jadi tidak tajam ya. Semua dari individunya dituntut juga. Jadi bukan hanya sekedar kemarin tuh ada asahan yang sharpener yang alat bantu asah ya, yang kayak Ruixin. Itu juga sebenarnya orangnya harus ngulik ya, orangnya harus ngulik di mana derajatnya. Jadi jangan ngikutin saya gitu. Maksudnya bebas Anda kreasi. Wah ini kok nggak bisa tajam bang, ya silahkan cari lagi gimana caranya supaya sudah memiliki alat bantu dan Anda bisa berkreasi setajam yang Anda mau, bukan setajam yang saya mau atau orang yang inginkan ya ketajaman. Jadi beda-beda. Ingat, jangan pernah menanyakan ketajaman kepada orang lain, itu fatal. Ingat ya, kita sudah mengasah nih, misalkan bang ini tajam nggak bang? Kalau misalkan Anda ke saya terus saya giniin, wah kayaknya kurang bang, nanti Anda stres ya. Ingat nanti Anda stres ya. Waduh bang, gua aja ngasahnya udah 2 jam nih bang, udah pakai yang grade 10.000 bang, kok lo bilang nggak tajam bang? Nah itulah bahayanya kalau Anda mencoba untuk apa sih namanya, memberi tahu, minta kasih tahu bang ini udah tajam belum, tapi Anda sudah mengasah dengan maksimal. Ingat, yakinlah, pede sama diri Anda sendiri bahwa jangan pernah meremehkan diri Anda. Ingat, jangan pernah meremehkan diri Anda. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Asahan Anda, yakin ketika asahan Anda itu kurang, nah Anda harus belajar lagi gimana cara mengasah yang baik menurut Anda, bukan menurut suatu komunitas, bukan menurut guru asah, atau bukan kepada saya juga. Anda harus ngulik sendiri. Jadi intinya jadilah
diri sendiri dan yakin kepada asahan Anda. Kalau asahan Anda sudah yakin, pede, itu Anda jadi nanti kalau pas motong nggak ragu-ragu. Begitupun misalkan nih asahan saya nih, saya kasih kepada Anda. Coba nih, wah asahan Bang Renal, saya pengen tahu nih asahan Bang Renal semana sih yang katanya dia udah ini YouTube-nya gitu kan, pas diginiin, kok kayaknya nggak tajam Bang. Nah itu bahayanya ya. Jadi jangan sampai menanyakan ketajaman kepada orang lain. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini buat boning juga bisa, buat nyeset juga bisa, multifungsi bisa, daging juga bisa, buat slaughter penyembelihan juga bisa. Jadi ini yang saya kagumin juga ya, capayung. Jadi sekarang banyak yang ngoleksi capayung tuh sampai yang panjang-panjang gitu, hanya dijogrogin. Itu emang buat koleksi gitu, jatuhnya tuh nanti muter. Kalau misalkan bosen atau ya duitnya kurang, dijual lagi. Jadi hanya muter ke situ. Kan karena ini tidak produksi lagi. Jadi apa sih namanya? Kuantitinya tuh sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kuantitinya tuh tidak bertambah. Jadi muter aja ke situ karena koleksi. Dan ini tidak keluar lagi. Jadi kalau palsunya ada sih, kayak saya belum pernah dengar ada palsunya gitu ya. Maksudnya si crossbow ini, capayung ini, kalau ada palsunya mereka udah kedetek. Jadi agak beda lasernya ya. Agak beda untuk ngelasernya, ini pasti ketahuan. Jadi ketahuan lah. Jadi Victorinox ini sangat ketat sekali. Ya mudah-mudahan, memang sampai sekarang saya belum pernah lihat ada palsunya. Misalkan di sini nggak ada crossbow-nya, terus di sini nggak ada bacaan Victorinox-nya, itu juga termasuk lawas. Jadi ada juga yang nggak ada kodenya. Ada waktu itu nggak ada kodenya dan itu tetap asli. Jadi Victorinox itu nggak bisa dibohongin juga, kayak gini nih. Jadi pembuatannya ini nih, orang udah pada tahu lah kalau yang palsu pasti kelihatan. Ya, itu aja. Ini alhamdulillah sudah ketemu. Saya kaget, loh ini masih ada toh. Jadi ya akhirnya kepake lagi ya. Ini sangat enak sekali. Kalau sapi-sapi yang besar 1 ton misalkan, pakai ini ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi tergantung dari si individunya, profesionalnya, terus sama jam terbangnya. Kalau saya mungkin yang 1 ton up ya pasti yang agak panjangan ya. Kalau bisa yang panjang biar enak didorong aja gitu, terus gitu ya. Kalau pakai ini juga bisa ya, tapi ya harus bener-bener fokus ya, tahu selahnya. Lehernya itu segede mana ya, leher sapinya segede mana, pakai ini kira-kira cukup nggak? Kalau ini tajam bisa ngegodot ya, kayak orang-orang Turki tuh sapinya gede tapi dia pakai 15 cm banyak. Nah karena jam terbang, ingat sekali lagi jam terbang. Untuk pemula jangan gaya-gayaan pakai yang pendek biar dibilang Anda profesional, jangan. Kalau bisa Anda yang panjang dulu, kalau bisa dorong dulu. Kalau misalkan tarik Anda kurang bisa, didorong tapi yang panjang antara 30 sampai 40 cm. Ada nggak yang Bang yang motong pakai 40 cm? Ada, banyak. Dan mereka dorong gitu ya, sistemnya dorong begini. Wah itu enak sekali kalau lehernya, posisi leher itu mendongak ke atas. Bener-bener leher itu menghadap ke atas, tinggal dorong. Terus, gampang. Pokoknya tidak ada yang sulit asal Anda mau belajar ya. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Walaupun sekarang seller-seller banyak, ya silahkan Anda pilih kepada siapa seller yang Anda percaya atau seller yang amanah. Jadi memang harus jujur. Yang pertama adalah jujur adalah mahal sekali bagi pedagang-pedagang ya. Bagi pedagang-pedagang yang pembohong atau yang curang, yaitu ya sebenarnya sih buat jadi pembelajaran juga buat kita. Karena dulu saya juga sama, ya mungkin merasa dibohongi, tapi itu menjadikan saya sebagai ilmu pelajaran juga. Jadi saya tahu mana yang sesuai dengan budget saya, sesuai dengan selera saya. Oke, itu aja. Ya, ini saya pakai lagi Victorinox ya. Capayung, kalau orang bilangnya capayung, kalau saya menurut ini adalah crossbow ya. Panahan ya, panahan apa sih namanya? Kayak tembakan tuh tapi panah dia. Di sini ada ya. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ditunggu video-video terbaru dari The Rinal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.